Maka berikutnya Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Ai sanuqri'uka ya Muhammad hadzal Qur'an al-azima fatahfazuhu fi sadrika wala tansa. Maksudnya, hai Muhammad, kami akan membacakan Al-Quran ini, Al-Quran yang luar biasa ini kepadamu, lalu selanjutnya engkau akan menjaganya, akan menghafalkannya atau akan menghafalnya di dalam dadamu, di dalam hatimu, dan engkau tidak akan melupakannya. Akhrajal mar'a ay ambata ma tar'ahu ad-dawabu, dan dialah zat yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang dijadikan sebagai padang rumput yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Minal hasya'is wal a'sab, apa yang ditumbuhkan Allah ini bisa berupa rumput-rumput liar, juga bisa berupa rumput-rumput yang segar, yang besar. Faja'alahu husa'an ahwa, lalu kemudian Allah menjadikannya seperti kering, ya, berwarna kehitam-hitaman. Ai fasayyarahu ba'dal qudrati aswada dalian, Allah mengubahnya setelah sebelumnya hijau royo-royo menjadi kehitaman, hitam yang nantinya punah atau rusak. Ba'da angkana nadiran zahiyan, setelah sebelumnya hijau cerah menawan. Wala yakhfa fil mar'a minal manfaati ba'da sayyuratihi hashiman yabisan, dan ini sudah bukan merupakan rahasia lagi bahwa tadi rumput-rumputan yang berubah menjadi kehitaman lalu kering itu ada manfaatnya. Fa innahu yakunu ta'aman jayyidan li katsirin minal hayawanat. Hal tadi bisa menjadi makanan yang baik untuk banyak binatang. Fa subhana man ahkama kulla syai', maka maha suci zat yang telah menyempurnakan segala sesuatu. Wa a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada, Allah telah memberikan segala sesuatu dalam penciptaannya, kemudian juga memberinya petunjuk, jadi tidak dibiarkan begitu saja. Wa ba'da an dzakara qudratahu wa wahdaniyatahu, setelah Allah menyebutkan bukti-bukti kekuasaannya dan keesaannya, dzakara fadlahu wa in'amahu ala rasulih, Allah menyebutkan keutamaan dan nikmatnya yang diberikan kepada Rasulnya. Maka berikutnya Allah berfirman, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu dan engkau tidak akan lupa. Ai sanuqri'uka ya Muhammad hadzal Qur'an al-azima fatahfazuhu fi sadrika wala tansa. Maksudnya, hai Muhammad, kami akan membacakan Al-Quran ini, Al-Quran yang luar biasa ini kepadamu, lalu selanjutnya engkau akan menjaganya, akan menghafalkannya atau akan menghafalnya di dalam dadamu, di dalam hatimu, dan engkau tidak akan melupakannya. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ai lakin ma aradallahu naskhahu fa innaka tansahu. Akan tetapi apa yang Allah ingin ubah, maka kemudian engkau akan melupakannya. Wa fi hadhil ayati mu'jizatun lahu alaihi salatu wassalam. Dalam ayat ini ada mukjizat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'annahu kana ummiyan la yaqra'u wa la yaktubu, karena beliau itu seorang ummi yang tidak pandai baca tulis.
wa kana ma'a dzalika la yansa ma aqra'ahu Jibril alaihi salam. Meskipun demikian, beliau tidak lupa apa yang sudah dibacakan oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Wa qawluhu yahfadhu hadzal kitab al-'azim min ghairi dirasatin wala taqrarin wala yansahu abada. Dan yang perlu diingat di sini bahwa beliau menghafal kitab ini tanpa belajar terlebih dahulu, tanpa mengulang-ulangnya. Namun beliau tidak lupa selama-lamanya. Oh, ini lanjut. Wa qawluhu yahfadhu hadzal kitab al-'azim min ghairi dirasatin wala taqrarin wala yansahu abadan min a'zamil barahini ala sidqi nubuwwatihi. Jadi hafalan Nabi yang luar biasa itu yang tidak dipelajari sebelumnya, tidak diulang-ulang, kemudian tidak lupa, merupakan bukti paling agung tentang kebenaran kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ibnu Katsir, hada ikhbarun min Allah Ta'ala wa wa'dun bi rasulihi bi annahu sayaqra'uhu qira'atan la yansaha. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah kepada Rasulnya bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala akan membacakannya sekali saja, namun kemudian beliau tidak akan melupakannya selama-lamanya. Baik. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, masyaallah. Seandainya Bapak Ibu sekalian hidup di zaman Nabi Musa, seandainya lalu menyaksikan tongkatnya Nabi Musa itu dilemparkan menjadi apa? Menjadi ular. Lalu dilemparkan bisa memancarkan air. Lempar ke batu ya. Pantai terus dibus nada asyara. Lalu dipukulkan ke lautan bisa menggelam. Seandainya Bapak Ibu sekalian hidup dari sejak itu sampai sekarang, Bapak Ibu melihat tadi apa yang akan Bapak Ibu terangkan kepada orang Kristen. Ya, dulu gimana? Gimana? Ini Bapak Ibu hidup di zaman Nabi Musa, melihat kejadian mukjizat tongkatnya Nabi Musa. Lalu dengan izin Allah, Bapak Ibu ditakdirkan hidup sampai zaman sekarang ini. Nah, saya yang tidak tahu, tentunya akan diceritakan oleh Bapak Ibu. Coba ceritakan saja. Belum lahir. Hanya sekedar mendoakan saja. Apa kemudian kita mampu mengajak mereka untuk apa ya? Yang itu meyakini bahwa hal itu memang betul-betul. Jadi itu poinnya. Hanya jadi dongeng. Hanya jadi cerita. Maka mukjizat visual itu akan sangat-sangat berpengaruh kepada orang yang melihatnya langsung. Bagi sekarang kita yang tidak melihat ini, ya dongeng itu temu itu. Tapi lain Quran mukjizat audio, bukan visual, audio. Jadi kalau audio itu ada apa? Dulu zaman dulu itu apa? Ada apa namanya? Apa ya itu ya? Ya apa namanya itu? Yang memang terjadi bahasnya apa yang bukan.
Yang teknologi sudah tertulis secara jelas. Jadi di Quran itu mukjizat audio karena diperdengarkan pendengaran, iya kan? Pendengar ya. Kali tadinya Pak Sandi melihatkan kalimat saat dibacakan bukan diperlihatkan. Tapi kalau Bas Ibrahim diperlihatkan apa? Api tidak membakar. Mbak Sulaiman cincinnya, ya kan? Mbak Musa kaumnya, ya. Mbak Isa iya, dan